Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kuliah daring pertemuan 10 untuk mata kuliah pengetikan bisnis. Adapun materi pada pertemuan ini kita akan melanjutkan masih di surat sekretaris, khususnya mengenai surat ucapan, surat penugasan, dan surat permohonan. Nah, kita lihat dulu ada kompetensi sasaran atau kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan yang pertama surat ucapan, surat penugasan, dan surat permohonan. Selain memahami juga jadi kalian diharapkan bisa membuat surat tersebut secara mandiri. Baik, untuk surat ucapan, nah, seorang pejabat pada suatu organisasi, bahkan yang bukan pejabat sekalipun, pada suatu saat pasti perlu mengucapkan selamat atau sukacita, ataupun turut belasungkawa duka cita kepada relasi atau kenalannya. Nah, memang hal ini tidak terlepas dari etika pergaulan di dalam masyarakat. Kemudian, mengucapkan selamat secara lisan kepada seseorang, baik bertatap muka secara langsung maupun melalui telepon, bukanlah pekerjaan yang berat. Penyampaian secara lisan mengakibatkan konteks dan situasi turut membantu. Nah, lebih-lebih jika kita dihadapkan langsung dengan lawan bicara, apalagi sambil berjabat tangan. Tapi, ucapan selamat itu juga bisa dituliskan dalam sebuah surat agar lebih resmi dan ada bukti otentiknya. Nah, jadi ada berbagai macam ucapan selamat, misalnya ucapan selamat ulang tahun kelahiran, hari raya, dan ucapan-ucapan lain yang memang isinya itu berita bahagia gitu. Tapi ada juga misalnya ketika untuk ucapan duka cita, ketika ada kejadian musibah, jadi yang bersifatnya sedih, nah itu juga mengirimkan surat ucapan. Jadi, secara definisi, surat yang dibuat untuk menyampaikan ucapan, baik ucapan sukacita maupun duka cita, contohnya surat ucapan selamat, surat ucapan terima kasih, dan duka cita. Kita akan lihat sekilas contoh dari ucapan terima kasih. Nah, ini kita lihat ada contoh surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bahwa ucapan terima kasih Kepala MTS Negeri Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu atas dharma bakti dan pengabdiannya selama tahun pelajaran 2009-2010. Nah, jadi memang ucapan terima kasih juga bisa misalnya di perusahaan ada karyawan yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun dan akan pensiun, dan itu juga bisa digunakan untuk ucapan terima kasih. Ataupun ada contoh-contoh surat ucapan lain seperti ucapan selamat ketika relasi kita itu membuka kantor cabang yang baru. Terus juga misalnya ucapan selamat ketika misalnya relasi kita mendapatkan penghargaan, itu bisa juga. Nah, secara general memang seperti ini ya ucapan terima kasih, dan biasanya bentuknya tetap memperhatikan unsur-unsur surat seperti kop dan lain-lain. Tapi untuk jenis hurufnya biasanya disesuaikan kembali gitu. Kemudian ada surat penugasan. Nah,
Surat penugasan adalah surat yang dipergunakan untuk menugaskan seseorang atau beberapa orang untuk melakukan tugas tertentu. Karena itu, surat tugas diberikan dari jabatan yang lebih tinggi kepada jabatan yang lebih rendah. Nah, dari jabatan yang lebih tinggi itu maksudnya atasan selaku pemberi tugas yang diberikan kepada bawahannya selaku penerima tugas. Dengan dengan perkataan lain bisa disebutkan seperti ini. Surat penugasan datang dari pejabat yang menugasi kepada pejabat atau karyawan yang ditugasi tertentu. Secara sepintas, surat penugasan itu sama dengan surat perintah atau instruksi karena sama-sama dibuat berjudul. Namun, ada perbedaan pada teknik pembuatan dan bunyi kedua surat itu berbeda. Surat perintah mempunyai considerance, yaitu hal-hal yang menjadi dasar untuk mengeluarkan perintah dan diktum, yaitu bunyi perintah itu sendiri. Sedangkan surat penugasan tidak mempunyai considerance. Isi surat penugasan dapat langsung mengenai penugasan yang diberikan atau kadang-kadang diawali dengan bagian pengantar yang melandasi pemberian tugas. Apabila suatu organisasi memberi penugasan yang sama secara berulang-ulang atau berpola tetap, untuk penugasan itu dapat dibuat blanko. Nah, sebenarnya bisa dibuat blanko ya. Tersedia blankonya itu agar proses pembuatan surat penugasan menjadi lebih praktis. Oke, untuk contohnya seperti ini, surat penugasan ada nomor surat, kemudian juga ada siapa yang menugaskan kepada siapa, tugasnya apa. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk surat penugasan. Lanjut ke surat permohonan. Adalah surat yang berisi permohonan untuk memohon sesuatu. Bedanya dengan surat permintaan, permohonan dipakai untuk kepentingan jasa, sedangkan permintaan dipakai untuk meminta benda. Kita masuk. Jadi gini, dalam prakteknya, surat permohonan itu memang untuk kepentingan-kepentingan jasa, seperti surat permohonan promosi asuransi, surat permohonan untuk meminta rekomendasi beasiswa, kemudian surat permohonan menjadi pemateri. Nah, itu kalau misalnya permintaan biasanya memang mengenai barang gitu yang ada bentuknya, misalnya permintaan untuk peminjaman gedung dan seperti yang lainnya. Nah, kita juga akan sedikit membahas mengenai seperti ini. Ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita bedah apakah ini efektif atau tidak. Contoh, kami minta agar barang dikirim secepat mungkin. Nah, ini adalah kalimatnya itu efektif karena langsung. Nah, yang kedua, kami mohon agar barang dikirim secepat mungkin. Ini kurang efektif karena untuk minta itu lebih kepada barang, sedangkan mohon kepada jasa. Jadi, memang ketika dalam membuat surat harus pintar-pintar memilih kalimat-kalimat mana yang harus digunakan. Kita langsung saja ya ke contoh contoh surat permohonannya. Contohnya seperti ini, permohonan pindah kerja atau mutasi. Gitu. Baik, seperti biasa handout akan dibagikan. Bisa kalian pelajari mandiri, bisa kalian explore juga. Silahkan browsing-browsing di internet untuk mengenai surat-surat yang tadi telah dipaparkan. Nah, oke, baik. Terima kasih, tetap semangat dan tetap belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.